Assalamualaikum. Hai anak-anak yang ibu banggakan. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 2. Dayu, Siti dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Pada teks tentang bandeng presto, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa sih? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Ada yang tahu ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Betul, jawabannya ada 3 buah paragraf. Ayo berlatih, lengkapilah informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi pertama, bandeng presto dimasak dengan menggunakan titik-titik. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah menggunakan panci presto. Informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya lunak. Informasi 3, cara mengemas bandeng presto menentukan titik-titik. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya daya tahan ikan. Teks pembuatan bandeng presto menceritakan tentang apa anak-anak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Teks bandeng presto menceritakan tentang proses pembuatan bandeng presto. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut. Yang pertama ini namanya ban lengan. Yang berwarna kuning ini namanya rompi renang. Nah, dan yang berwarna biru ini namanya papan seluncur. Nah, sedangkan yang seperti donat ini namanya ban renang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban renang. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayun. Lakukan berulang-ulang.
Ini Dayu dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Benny, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Inilah makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Jenis makanannya: 1. Ayam goreng, 2. Sosis, 3. Kornet, 4. Roti, 5. Susu kotak. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar itu berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengenalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah anak-anak, terima kasih kalian sudah memperhatikan pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.